Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelumnya kalian sudah saling kenal belum ini? Belum, Bu. Belum ya? Oke, ada pepatah yang bilang jika tak kenal maka tak apa? Tak sayang. Nah, di sini alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu. Ibu, nama Ibu Lista Leviana SPD. Ibu adalah salah satu guru BK di sini dan Ibu sudah sekitar 3 tahun bekerja di sekolah ini dan Ibu sering menangani kasus-kasus seperti permasalahan di kalian ya. Nah, coba di sini siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, boleh, silakan. Siapa? Elia, Bu. Oke, silakan. Baik, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elia Junaria. Saya dari kelas IPS 2. Baik, Elia dari kelas IPS 2 ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Puja, silahkan. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Puja Karina. Saya dari kelas IPS 1. Oke, Puja dari kelas IPS 1. Nah, yang selanjutnya siapa? Baik, Kang, perkenalkan nama saya Miss Osniati dari IPS 3. Ya, Miska dari kelas IPS 2. Oke, di sini kan semuanya sudah saling kenal ya. Nah, diharapkan kita semua bisa saling berempati, bisa saling berinteraksi dengan baik ya. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu tidak kenapa Ibu memanggil kalian untuk bertemu di pertemuan kali ini? Belum, Bu. Belum tahu ya? Oke, jadi di sini Ibu ingin menjelaskan maksud dan tujuan Ibu mengumpulkan kalian di sini. Nah, jadi di beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah mengadakan pengisian angket DCM. Masih ingat tidak? Masih, Bu. Ya. Siapa yang jawab tadi? Miska, Bu. Oke, Miska masih ingat nih. Kalau yang lain gimana? Masih, Bu. Uja? Masih, Bu. Ya. Nah, pada minggu yang lalu kita kan telah mengisi angket DCM itu. Nah, dari hasil angket yang sudah kalian isi dan Ibu sudah mengoreksi semua. Nah, di sini didapati kalian bertiga itu mempunyai permasalahan yang hampir sama atau mirip-mirip seperti itu. Maka dari itu, Ibu mengundang kalian di sini untuk melakukan sesi konseling. Nah, ada yang tahu konseling itu apa? Nggak tahu, Bu. Saya belum tahu, Bu. Belum tahu. Kalau Miska gimana? Iya, Bu. Belum tahu juga. Wah, berarti kalian belum pernah belum pernah melakukan sesi konseling. Baru ini ya pertama kali. Iya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari konseling kelompok.
Nah, kita ini kan sedang menjalani proses konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu bisa dilakukan antara 2 sampai dengan 8 orang atau maksimal 10 seperti itu. Nah, jika kita sudah ada 3 orang di sini, sudah bisa dikatakan dengan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu sendiri merupakan proses pengentasan permasalahan melalui dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu apa sih? Dinamika kelompok itu diharapkan anak ibu semuanya yang ada di sini berperan aktif dalam memecahkan suatu permasalahan yang akan kita bahas. Nah, di sini juga kalian bisa mengasah kemampuan empati kalian, bagaimana kalian mampu untuk memecahkan suatu permasalahan, baik itu permasalahan sendiri maupun permasalahan dari teman kalian. Nah, di sini ibu sebagai konselor dan ibu adalah sebagai pemimpin kelompoknya. Ada lagi, di dalam konseling kelompok ini ada azasnya. Nah, apa saja azas tersebut? Yang pertama ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu merupakan kita di sini membicarakan suatu permasalahan atau topik permasalahan hanya kita saja yang tahu, cukup kita saja yang tahu di sini. Kalian tidak boleh membeberkan atau memberi tahu pada orang lain permasalahan apa yang sedang kita bahas. Nah, maka dari itu, konseling ini akan terjamin kerahasiaannya. Jadi, anak-anak ibu semuanya nanti juga diharapkan menceritakan masalahnya itu dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang ditutup-tutupi, seperti itu ya. Lalu ada lagi azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini merupakan seperti kalian menceritakan suatu permasalahan itu harus jujur apa adanya dan terbuka agar kita semua bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya ada azas kesukarelaan. Nah, ini nih yang penting. Kenapa penting, Bu? Karena kita semua di sini melaksanakan proses konseling ini tidak ada rasa keterpaksaan. Artinya kita semua sukarela melakukan semua kegiatan ini dengan sepenuh hati. Nah, kira-kira gimana nih? Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh iya, satu lagi. Di dalam proses konseling ini kita ada waktunya ya, tapi bisa disesuaikan lagi. Nah, waktunya itu antara 30 sampai 40 menit. Nah, kira-kira gimana nih? Kalian setuju tidak? Setuju, Bu. Oke, Setuju, Bu. nanti kita sesuaikan lagi dengan kondisi kita. Baik, sekarang kita mulai proses konselingnya. Nah, di sini Ibu mendapati permasalahan kalian kan kemarin kalian ini ya tidak mengumpulkan tugas dalam beberapa kali, betul tidak? Betul, Bu. Betul. Siapa yang menjawab tadi? Elia, Bu. Elia. Terus kalau Miska betul tidak? Pernah tidak mengumpulkan tugas beberapa kali dalam akhir-akhir ini? Pernah, Bu, beberapa kali. Pernah. Terus Puja gimana? Pernah, Bu. Oke, di sini Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian siapa yang ingin mengutarakan permasalahannya tersebut terlebih dahulu. Ibu apresiasi. Saya, Bu. Ya. Silahkan, Puja. Biasanya kan, Bu, kalau sebelum kita sekolah daring, kan bisa buat tugasnya itu bareng-bareng sama teman gitu, di rumah teman atau di rumah saya gitu. Sekarang saya harus ngerjainnya sendirian.
walaupun bisa dengan handphone tuh rasanya kayak nggak seru gitu Bu. Jadi saya kadang males buat tugas seperti itu Bu. Oh, berarti Puja ini karena belajarnya sekarang daring gitu ya, terus jadi males buat tugasnya karena tidak bersama teman-teman. Begitu ya, Puja? Iya Bu. Oke. Eh, Ibu ingin antara Miska dan Elia menanggapi permasalahan dari Puja Karina ini. Sebaiknya apa yang dilakukan Puja agar dia tidak melakukan hal yang seperti itu, tidak bermalas-malasan lagi seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Saya Bu, Baik, Elia, silakan. menurut saya Bu, karena saya juga mengalami seperti apa yang dikatakan juga tadi, sering bosan karena sekolahnya lewat HP gitu Bu. Mungkin biar dia nggak bosan, selingin waktu gitu. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10 itu belajar, terus nanti istirahat sebentar itu lakukan aktivitas yang buat semangat yang sesuai hobi. Misalnya dia hobinya baca buku novel, baca sebentar. Kalau misalnya dia suka nonton sebentar gitu, itu bisa ngilangin stres sedikit di kepala gitu Bu. Kalau saya biasanya gitu Bu. Oke, Ibu apresiasi ya jawabannya dari Elia, bagus sekali. Nah, ini Puja, ada solusi nih dari Elia. Kalau misalnya kita merasa sedang malas atau lebih tepatnya prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan ya. Nah, itu mungkin kita sedang stres atau bosan dengan keadaan. Nah, kita bisa menyelidiki hal tersebut dengan misalnya menyalurkan hobi. Misalnya hobinya menonton atau hobinya Puja apa nih? Hobi saya nonton Bu. Nonton apa tuh? Drakor ya? Yang lagi ngehit sekarang. Ya Bu. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk sebagai selingan. Akan tetapi tidak boleh sampai menontonnya itu sampai full episode harus ditonton semalaman. Nah, itu tidak boleh ya. Uja pernah tidak seperti itu? Pernah Bu. Nah, itu juga menjadi penyebab kenapa kita menjadi malas untuk mengerjakan tugas atau tanggung jawab kita di sekolah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, Uja bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Misalnya, seperti yang dikatakan teman kita tadi, Elia. Boleh kita menyalurkan hobi atau yang kita suka, seperti menonton tadi kan. Terus, kita harus memanajemen waktu juga. Misal kita menonton dari jam berapa sampai jam berapa. Terus nanti kita melakukan hal yang lain, seperti berolahraga, saran dari ibu. Karena itu merupakan hal yang sangat bermanfaat dan membuat tubuh kita sehat, membuat pikiran kita jadi rileks dan menghindari stres juga. Seperti itu ya. Lalu kalau tanggapan dari Miska gimana nih? Ibu mau dengar. Iya Bu, pendapat saya hampir kayak si Elia juga, karena saya pribadi kemarin Bu sempat nggak buat tugas itu karena kemarin beberapa minggu sakit gitu kan. Tapi sebelumnya saya kayak membuat jadwal gitu Bu, misal pagi kegiatannya apa, misal mungkin ada pekerjaan rumah gitu, mungkin nanti pas siangnya saya mungkin kadang belajar Bu ataupun sore gitu, dan malam baru menyempatin waktu baru untuk nonton. Jadi saya kayak buat jadwal gitu Bu, jadi kita tahu gitu. Dan saya kayak membuat misal pagi ini saya ada pekerjaan rumah, jadi saya checklist gitu, dan waktu siang apa saya melakukan, misal kayak belajar, jadi saya checklist, jadi saya tahu
mana ada yang saya buat atau enggak, Bu. Oke, Ibu apresiasi juga ya jawaban dari Rizka ini bagus sekali. Nah, ini Puja Karina, tanggapan dari teman kita. Kalau kita tidak bertugas atau ketinggalan gitu ya, nah itu berarti kita kurangnya memanajemen waktu. Nah, seperti teman kita katakan, alangkah lebih baiknya kita membuat daftar list kegiatan, ya Rizka ya? Iya, Bu. Ya, tidak mendaftar atau menceklis atau kita membuat daftar kegiatan. Nah, itu kan merupakan struktur dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, apabila itu sudah kita manajemen dengan baik, terus kita lakukan itu setiap hari, pasti nantinya akan menjadi kebiasaan yang baik. Nah, jadinya kita tidak lagi tidak mengerjakan tugas karena kita sudah ada catatannya, jam kita mengerjakan tugas jam berapa, waktu kita bermain jam berapa. Nah, kalau kita sudah seperti itu, memiliki manajemen waktu yang baik, nah pasti tidak ada lagi yang ketinggalan. Baik, bagaimana dengan Puja Karina? Ya Bu, nanti saya coba saran-saran dari teman-teman. Kalau saya ngerasa bosan atau saya ngerasa stres, nantinya saya coba buat relax dengan nonton atau berolahraga. Terus saya juga buat manajemen waktu gitu. Saya catat-catat tugas-tugas apa aja yang harus saya kerjakan seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti Puja sudah memahami ya kiat-kiat untuk kedepannya bagaimana? Sudah, Bu. Oke, baik. Permasalahan Puja Karina sudah nih. Lalu siapa lagi nih yang ingin mengutarakan permasalahannya? Saya, Bu. Oke, Elia. Silahkan Elia. Jadi kenapa saya nggak ngumpulin tugas itu, Bu? Karena tuh saya sering nunda-nunda. Misalnya mau kerjain terus bilang, alah masih berapa hari lagi gitu. Terus tiba-tiba pas hari hari kumpul itu nggak siap, Bu. Karena merasa waktunya masih lama. Tuh, Bu. Wah, berarti Elia ini termasuk kepada orang-orang yang prokrastinasi ya. Prokrastinasi itu suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, gimana tanggapannya dari teman-teman? Baik dari Puja maupun Miska. Saya, Bu, Ya, Puja, silakan. seperti yang dikatakan sama Miska tadi, kita bisa buat seperti manajemen waktu, kita menjadwalkan tugas-tugas kita, hari ini kita buat tugas apa, seperti itu. Jadi walaupun kita menunda-nunda, tapi karena kita udah buat jadwal, jadi kita tahu hari ini kita harus buat apa, seperti itu, Bu. Oke, baik. Ini Elia yang dikatakan oleh teman kita Puja, bahwasannya agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan itu, seperti yang kita bahas tadi juga, bahwa kita harus memanajemen waktu. Berarti manajemen waktu ini adalah hal yang sangat penting. Nah, karena manajemen waktu ini penting, maka dari itu mungkin Elia bisa menerapkannya ke depannya agar tidak terjadi lagi prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Seperti itu ya. Baik, tanggapan dari Miska gimana? Ya sih Bu, kan permasalahan Puja sama Elia itu kan hampir sama juga ya Bu. Jadi kayak lebih memanage waktu gitu sama kayak buat jadwal, jadi kita tahu apa yang kita lakukan dalam sehari-hari. Oke, baik. Berarti jawabannya sama ya, bahwasannya kita harus memanajemen waktu. Nah, ada nih dari Ibu, agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan, agar kita tidak prokrastinasi. Nah,
selain kita memanajemen waktu, kita juga harus menerapkannya. Contohnya, kita belum punya manajemen waktu sebelumnya. Nah, mulai besok, misalnya kita akan menerapkan daftar kegiatan kita yang sudah kita list, baik itu dari bangun tidur maupun sampai tidur lagi. Nah, kita mulai coba dari hari pertama sampai hari ke-7 dulu, sampai seminggu dulu. Nah, itu saran dari Ibu. Kalau semuanya bisa berjalan dengan baik, nah itu nanti insya Allah ke depannya pasti bisa berjalan dengan baik pula. Tapi jangan di minggu pertama kita udah tidak melaksanakan apa yang sudah kita daftarkan di daftar kegiatan kita sehari-hari itu. Seperti itu ya. Bagaimana dengan Elia? Iya Bu, saya nanti mau coba buat daftar list kegiatan tuh Bu. Oke, berarti yang dirasakan Elia sekarang bagaimana nih? Udah dapat apa ya? Kayak apa Bu namanya? Saya lupa. Gambaran. Iya Bu. Apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya supaya saya nggak nunda-nunda pekerjaan lagi. Oke, Elia, selamat untuk menjalankannya ya, dimulai dari hari besok. Mungkin Elia sudah bisa menjalankan daftar list kegiatannya. Oke, baik. Permasalahan Puja Karina sudah, permasalahan Elia sudah. Nah, yang terakhir nih, permasalahannya Miska Husniati. Silahkan Miska. Baik, jadi kemarin Bu kan saya ada beberapa tugas yang itu nggak kumpulkan. Berhubung tuh saya lagi kurang sehat, jadi kayak mager gitu kan buat tugasnya. Oke, berarti permasalahannya Miska nih pertama ada tentang kesehatan, lalu ada tentang mager. Mager itu termasuk prokrastinasi tidak? Coba Ibu bertanya. Mager. Hampir sama ya Bu. Kan kayak udah kayak males gerak gitu sama kayak nggak bisa yang kayak si Puja tadi Bu. Ya, betul sekali. Mager. Anak-anak sekarang memang semuanya rata-rata kalau ditanya pasti jawabannya mager gitu ya. Nah, itu juga memang termasuk ke dalam prokrastinasi, menunda-nunda pekerjaan gitu kan. Nah, karena menganggap deadline-nya masih lama, lalu kita menunda hal tersebut. Nah, sebenarnya itu tidak boleh ya, nanti menjadi kebiasaan yang buruk. Oke, permasalahannya Miska tadi, siapa yang ingin menanggapi? Saya Bu. Ya, Elia silahkan. Untuk mengatasnya, kalau misalnya hari ini gurunya udah ngasih tugas itu Bu, lebih baik pas pulang sekolah itu langsung dikerjain. Terus kalau misalnya sakit pun, kan tugas itu dan belajar itu kan kewajiban kita Bu sebagai siswa. Jadi mungkin menurut saya tetap dikerjakan, kalau udah sehat sedikit gitu. Terus tetap jaga kesehatan aja gitu Bu, biar tetap sehat. Oke, baik. Nah, Ibu ingin bertanya nih, untuk kita dapat menjaga kesehatan, apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Olahraga. Bu. Iya, apa itu? Olahraga Bu, terus makan sayur-sayuran yang sehat, makan buah-buahan, minum vitamin. Iya, benar. Lalu siapa tadi? Elia juga ada pendapat? Sama Bu tadi, sama yang dikatakan Puja, olahraga, makan yang teratur gitu. Oke, benar sekali. Ibu apresiasi jawaban dari Puja dan Elia. Nah, ini Miska, tanggapan dari teman-temannya. Nah, Miska kan juga mengalami masalah kesehatan juga ya, yang berakibat
tidak mengerjakan tugas, terhambat dalam mengerjakan tugas, seperti itu ya. Nah, saran dari teman-temannya itu ada olahraga. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, olahraga merupakan hal yang sangat penting karena dengan olahraga imun tubuh kita menjadi kuat, imun tubuh kita menjadi baik. Nah, tentunya dengan didukung makanan 4 sehat, 5 sempurna, gitu ya. Terus, tadi tanggapan dari Elia sudah. Sekarang coba tanggapan dari Puja Karina, bagaimana? Kalau dari saya, Bu, kalau mager itu kan susah gitu nyari obatnya, Bu. Jadi kita harus buat motivasi dalam diri kita gitu. Kalau PR ini adalah sebuah kewajiban untuk kita, jadi kita harus tetap buat tugas ini walaupun kita mager, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri, Bu. Oke, baik. Ini jawabannya Puja Karina bagus sekali ya tentang motivasi diri. Nah, ini Ibu rasa penting untuk siswa-siswa di seumuran kalian ya, siswa sekolah. Motivasi diri. Motivasi diri itu sangat penting. Dan kaitannya dengan prokrastinasi. Hal yang membuat kita mager, hal yang membuat kita menunda pekerjaan, itu salah satu faktor penyebabnya yaitu karena rendahnya motivasi belajar. Mengapa demikian? Kalau kita motivasi belajarnya rendah, nah itu pasti menyebabkan kita menunda pekerjaan, menunda pembelajaran, menunda mengerjakan tugas, seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kedepannya anak-anak Ibu semuanya Ibu harapkan untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, untuk apa kita sekolah? Untuk apa kita mengampu pendidikan? Nah, bagaimana orang tua kita membiayai sekolah kita? Nah, itu harus kita pikirkan menjadi motivasi belajar untuk diri kita ya. Oke, bagaimana Miska? Iya, baik Bu. Mungkin saya dapat menerapkan dari solusi yang Puja kasih sama Elia, Bu. Oke, baiklah. Jadi, permasalahan kita bertiga dari teman-teman semuanya sudah kita selesaikan. Nah, diharapkan kalian semua bisa merubah dan ada perubahan setelah melakukan kegiatan ini. Dan diharapkan ke depannya kalian semua bisa belajar dengan tekun, bisa melanjutkan pendidikan ke depannya agar kalian semua nantinya menjadi orang-orang yang sukses ya. Amin. Amin. Oke, dengan berakhirnya semua permasalahan ini berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Nah, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah berperan aktif dalam kegiatan ini. Nah, nanti kalau ada permasalahan lagi, kita bisa melaksanakan sesi konseling lagi di kesempatan yang akan datang. Oke, baiklah. Sekian kegiatan kita hari ini, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.